البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah syarih wafaqahullah ta'ala wa qad hasala tahlitul imani bisyirki fi muslim. Telah terjadi percampuran antara keimanan dengan kesyirikan pada diri seorang muslim. Haitsu innahu amana billah, yang mana dia memang beriman kepada Allah wa aslam dan masuk Islam, walakin nahurtaka syirkan asghar, tetapi dia melakukan syirik asghar. Jelas apa? Tetap namanya muslim. Fahuwa muslimun mu'min, tetapi maka dia itu dikatakan muslim mukmin, tapi fasikun bi kabirati, fasik dengan sebab dosa besarnya. Walaisa min ahlil amni wal hidayati tammain, bukan termasuk orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah yang lengkap karena melakukan itu tadi. Ma'ahusulihi ala mutlaqil amni wal hidayah, walaupun dia memperolehi dasar dari keamanan dan hidayah biidznillah, dengan seizin Allah. Cuma yang sempurna, nah dia tidak mendapatkan itu. Keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, dia tidak memperolehi karena dia berbuat syirik asghar. Wa dzulmu bi jami'i anwa'ihi aidan yakunu sababan. Kezaliman dengan segala jenisnya juga menjadi sebab li zawali syai'in minal amni wal hidayah, hilangnya sebahagian dari keamanan dan hidayah. Kama huwa ma'ruf, seperti telah diketahui fi uqubatil qusah, pada hukuman yang menimpa pelaku kemaksiatan. Buktinya apa? Terkena sekian banyak hukuman di dunia, musibah, berarti keamanan yang dia dapatkan tidak sempurna. Walaupun tetap aman dibandingkan dengan orang kafirnya. Kemudian kullun bihasabih, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Tahta masyiatillah, dan itu tetap di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, ya mengampuni, sehingga dia tidak terkena hukuman di dunia. Misalkan untuk yang bukan syirik asghar ya, tapi yang maksiat-maksiat yang lain. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tahta tafsiri hadhil ayat, di bawah penafsiran ayat ini, ayat dalam bab kita ini, ayat Al-An'am, beliau mengatakan fal mutlaq lil mutlaq, yaitu keamanan dan hidayah yang mutlak itu untuk keimanan yang mutlak, yang tidak dicampuri dengan kezaliman. Wal hissah lil hissah, yang kurang, yaitu hissah, yaitu bagian, hanya sebahagian, keamanan yang sifatnya sebahagian, demikian pula hidayah yang sebahagian, itu untuk orang yang keimanannya juga hanya sebahagian, tidak betul-betul bersih dan murni keimanannya. Selesai dari As-Sawa'iqul Mursalat. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qil, jika ditanyakan, fal asi la yu'adzab, pelaku maksiat walaupun dia ahli tauhid, terkadang dia disiksa. Ya, orang macam kita, siapa yang tak punya dosa sehingga terkena berbagai musibah di dunia, musibah yang menimpa orang kafir, kita juga terkadang mengalami itu, tentang banjir bah atau bencana-bencana alam yang lainnya misalkan. Fama huwal amnu wal ihtida alladhi hasala, lalu apa keamanan dan hidayah yang didapatkan orang ini padahal dia masih mukmin, cuma ya mukmin maksiat, mukmin yang punya maksiat. Fal jawab, maka jawabannya kata Ibnu Hajar, annahu amina minat takhlidi finnar, dia aman dari dikekalkan dalam neraka. Muhtadin ila tariqil jannah, dia mendapatkan hidayah untuk menuju ke jalan ke surga, suatu saat akan masuk surga selama imannya tidak sampai gugur.
Baik. Maksiat menghalangi kelengkapannya, menghalangi apa kesempurnaan keamanan dan hidayah. Baik. Yang imannya betul-betul murni tanpa kesyirikan sama sekali, nah itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Betul-betul apa? Tawakalnya murni. Baik. Maka langsung dapat hidayah untuk masuk surga, bahkan tidak perlu melewati pemeriksaan. Wallahu a'lam. Kemudian selesai dari kalam beliau. Wa munasabatu iradi hadzal hadis, sisi munasabah kesesuaian didatangkannya hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud. Ba'dama taqaddam, setelah pembahasan yang telah lampau, min dzikri anwa'il ma'asi, yaitu penyebutan berbagai jenis maksiat. Waktu membahas apa? Kufrun duna kufur dan semacam itu. Sisi kesesuaiannya apa? An-zulman ladzi adna minasyirik, bahwasanya kezaliman yang lebih ringan daripada kesyirikan, la yuhkamu ala fa'ilihi bil kufril mukhriji minal Islam. Pelakunya tidak dihukumi dia itu melakukan kekufuran yang sampai mengeluarkan dia dari Islam. Baik, sebagaimana kufur duna kufrin, berarti yang ini zulmun duna zulm tentunya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa munasabatu iradi hadza, sisi munasabah kesesuaian didatangkannya hadis Ibnu Mas'ud atiba ma taqaddam, setelah apa yang telah lampau, min annal ma'asi ghaira syirik, bahwasanya maksiat-maksiat yang bukan kesyirikan, la yunsabu sahibuha ilal kufril mukhrij, pelakunya tidak dinisbatkan kepada kekufuran yang mengeluarkan dirinya anil millah, dari agama ini. Ala hadat takrir zahirah, berdasarkan penetapan ini tadi, berdasarkan penelitian dan kesimpulannya ini jelas. Baik, ma'ruf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian wala syakka anna jami'al ma'asi dzulm, dan tiada keraguan bahwasanya semua maksiat adalah kedzaliman, meletakkan ketaatan bukan pada tempatnya dia. Li'annahu, ini ada di sini. Li'annahu waqa'u syai' ghairu mawdi'i, karena orang ini pelakunya, kalau amalannya ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ghaira anna murada minal ayah, ya, atau alanya dibuang. Ghaira anna muradal ayah, hanya saja yang diinginkan oleh ayat ini guna di sini a'zamul zulm, yaitu kezaliman yang paling besar. Alanya kita buang saja ya depan. Wa huwa syirik, yaitu kesyirikan. Qala al-allamah, apa jadi? Qala al-allatul Qurtubi rahimahullah, wal muradu bihi fil ayat, yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat Al-An'am tadi adalah asyirik. Wa huwa a'zamul dzulm, kezaliman yang paling besar. Idzil musyrik i'taqadal ilahiyyata li ghairi mustahiqiha, karena orang musyrik meyakini sifat ilahiyah bukan pada pihak yang berhak mendapatkannya. Ya, patung-patung malah dikatakan sebagai ilah misalkan, atau yang selain patung-patung. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kedzaliman yang besar, yang meletakkan ilahiyah bukan pada tempatnya. La zulma a'dhamu min, tiada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman yang itu, yaitu kesyirikan itu. Wa yuqalu 'ala ma'asi adz-dzulm, maksiat-maksiat juga dikatakan sebagai kezaliman, li'annaha wudi'at mawdi'a li'annaha wudi'at, karena maksiat-maksiat tadi diletakkan mawdi'a ma, begitu ya, karena ada bentuk-bentuk nilai ini. Mawdi'a ma yajibu minat ta'ati lillahi ta'ala, diletakkan pada tempat yang mewajibkan untuk di situ kita taat kepada Allah Ta'ala, malah kita di tempat itu kita maksiat. Berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya Allah ditaati bukan dimaksiati. Berarti memang maksiat adalah kezaliman. Wa qad ya'ti dzulmu wa yuradu bihi naqs, terkadang datang kezaliman, penganiayaan, tapi yang dimaksudkan adalah pengurangan. Kama qala ta'ala, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka tidak menganiaya kami, yaitu tidak mengurangi apa yang ada pada diri kami. Jelas kita tak mampu untuk menganiaya Allah, dalam artian
Allah sampai teraniaya, Allah sampai dirugikan, tak mungkin. Tetapi mereka hakikatnya adalah menganiaya diri mereka sendiri. Iya, semua kemaksiatan hasilnya akan menimpa pelakunya sendiri. Allah tak rugi apa-apa. Mana qasuna bi kufrihim syai'an. Mereka tidak mengurangi dari kami sedikit pun dengan kekufuran mereka. Siapa yang ingat hadisnya ya? Hadis 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 Abi Dzar yang dalam riwayat Muslim itu, ya ibadi law ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadani kami ma inti syai'an min mulki syai'an. Wahai para hambaku, jika kalian semua dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, berada pada jantung orang yang paling jahat dari kalian, dari lelaki, maka yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaan kami sedikit pun dari kekuasaan kami. Ya Allah tak rugi. Tidak seperti keyakinan orang-orang Yunani ataupun Cina dan lain-lain. Dewa kalau tidak ada yang menyembah, maka kekuasaannya menjadi berkurang dan kekuatannya menjadi melemah katanya. Berarti siapa perlu siapa sebenarnya. Sementara Allah tidak perlu itu semua, walaupun semua orang kafir, misalkan Allah tidak rugi sedikit pun. Walakin taqasu anfusahum, tetapi mereka mengurangi dari diri mereka sendiri hadzaha minal khair, keuntungannya apa bagiannya dari kebaikan. Harusnya memperoleh kebaikan, tapi karena mereka berbuat maksiat, akhirnya mereka tidak jadi mendapatkan kebaikan. Maksiat mengurangi, menyebabkan apa? Berkurangnya rezeki, ma'ruf di dalam dalil-dalil yang ada. Rezeki dunia, rezeki akhirat. Intaha minal mufhim, selesai dari kitab al-mufhim. Wa yustafatu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis Ibni Mas'ud ini, syar'iyatu hamlid dalilil am ala umumi, disyariatkannya kita membawa dalil yang umum sesuai dengan keumumannya, tapi apa? Hatta yu'rafa takhsisuh, sehingga diketahui pengkhususannya. Baik. Semula para sahabat memahami sesuai dengan keumuman, semua kedzaliman akan mendapatkan ancaman tadi. Nah, Nabi tidak menyalahkan dengan apa itu, tapi kemudian beliau menjelaskan sebenarnya begini. Jadi sudut pandangnya betul, memang kita dibebani sesuai dengan dohirnya umum ya umum. Tetapi kalau nanti datang pengkhususan, maka harus dibawa kepada dalil yang mengkhususkan. Walaupun mungkin apa? Di sisi Allah ini amuri tabil khas. Dalilnya umum memang lafadznya, tapi yang Allah inginkan sejak awal memang khusus. Tetapi sebelum pemahaman itu sampai kepada mereka, mereka tidak dibebani melebihi kemampuan. Itulah kemampuan yang mereka ketahui. Sehinggalah mereka bertanya kepada Nabi dan mendapatkan penjelasan. Li'annana umirna bil amali bil zawahir. Karena kita diperintahkan untuk beramal sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya dalilnya umum, kita amalkan sesuai dengan keumumannya. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Mudzakkirah fi Ushulul Fiqh. Baik, falidzalika yumkinu ala sahabati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Memang dari beberapa sisi Nabi mengingkari. Sebagian pesara mengatakan Nabi tidak mengingkari asal pendalilan, cuma karena sebenarnya sudah ada pengkhususan, mestinya dibawa kepada dalil yang khusus tadi. Sementara pesara mengatakan apakah ayat Luqman itu turun setelah itu atau sebelum itu dan seterusnya, telah kita lewati khilaf dalam masalah ini. Baik. Adapun dari sudut pandang yang ini, memang Nabi mengingkari laisa kama tadhabun, tidak seperti yang menjadi keyakinan kalian. Jadi ini ada sisi pengingkaran memang. Baik. Nabi mengingkari mereka istinbatahum min umumid dalil, pengambilan faedah mereka dari keumuman dalil. Berarti semuanya tidak ada yang selamat karena semuanya juga punya kedzaliman. Wa innama, hanya saja arsyadahum ila ma'rifati ma yukhassisu. Nabi membimbing mereka untuk mengetahui dalil yang mengkhususkan dalil yang pertama. Hatta yafhamu muradallahi ta'ala, sehingga mereka memahami apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah. Wa fihi minal fiqh, di dalam hadis ini ada fikih, annal mufassar yuqadha yaqdi, gitu ya. Yaqdi al mujmal.
dalil yang sudah diperinci itu menjadi hakim terhadap dalil yang masih global. Kayak bidulmin, nakirah di sini masih global, atau yang lain mengatakan masih umum. Nah, tapi dalil yang mufassar yang telah diperinci itu sebagai hakimnya. Baik, bi khilafi qauli ahli dzahir. Ini berlainan dengan ucapan ahli dzahir. Ala tara, ahli dzahir yang berlebihan seperti dzahir jumud seperti apa kelompok dzahiriyah itu yang dinisbatkan kepada Daud Az-Zahiri Al-Khurasani dan muridnya. Baik, ala tara anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda tidak melihat bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwalu qaulah, menakwilkan firman Allah taala, walam yalbisu imanahum bidzulm, dalam keadaan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ala jami'i anwa'id dzulm, yaitu ini dibawa kepada semua jenis kezaliman. Fabayyana Allah, maka Allah menerangkan anna muradahu bidzalika dzulm asyirku khasat, yang Allah inginkan, maka Nabi bayan Allah menerangkan melalui nabinya tadi ya, bahwasanya yang dia inginkan dengan kesyirikan tadi, dengan kezaliman tadi adalah kesyirikan secara khusus. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah taala, innasyirka la zulmun azim. Fawajaba bihada, maka dengan ini wajiblah hukmul mufassari alal mujmal, kita menjadikan dalil yang mufassar yang telah terperinci sebagai hakim terhadap dalil yang masih global. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur. Wa qad ihtajja bihadzal hadis man qala, telah berhujjah dengan hadis ini, berdalilkan dengan hadis ini orang yang mengatakan innal kalam hukmuhul umum, sesungguhnya ucapan itu hukumnya sesuai dengan keumuman, hukum asalnya umum, hatta ya'tiya dalilul khusus, sehingga datang dalil khusus. Berarti memang apa? Hukum asalnya kita menghukumi lafaz umum ya umum, sehingga datang pengkhususan itu. Baik, selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah wa fi hadzal hadis ma yadullu ala anna nakirah, dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya lafaz yang nakirah fi siyakin nafi, dengan pola keumuman, dengan pola penafian itu ta'um, ya umum. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Baik. Memang asalnya macam itu. Nakirah fi siyakin nafi itu fitul umum. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum, karena para sahabat radhiyallahu anhum fahimat. Kenapa fahimat ya ada taknis? Ya karena mereka jamak. As-sahabah secara lafadznya mufrad, tetapi apa? Secara makna jamak. Oh, ya. Kalau betul-betul mufrad adalah sahabi. Nah, kullu jam'in muannas terutama adalah jamak taksir. Fahimat min dzalikal umum kullu dzulm. Para sahabat memahami dari lafaz umum dzulm tadi adalah semua kezaliman. Wa aqarrahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal fahm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyepakati untuk mereka pemahaman tadi, yaitu hukum asalnya memang seperti itu. Cuma apakah kalian tidak lihat ada dalil yang mengkhususkan? Wa bayyana lahum, dan Nabi menerangkan untuk mereka annal murada bidzalik, bahwasanya yang dimaksudkan dengan kezaliman yang itu adalah dzulmun maksus, kezaliman yang telah dikhususkan. Wa fil ayah, di dalam ayat tersebut dalil ada dalil ala jawasi itlaqil lafdzil an wal muradu bihil khusus. Boleh kita melontarkan itlaq, melepaskan, mengucapkan lafaz yang umum, tetapi yang diinginkan adalah sesuatu yang khusus. Lalu bagaimana kita mengetahui, itu pendengar mengetahui dia ingin umum atau dia ingin khusus? Nah, ini kata Ibnul Qayyim I'lamul Muwaqqi'in, ini dilihat dari qarinahnya. Dan beliau mendatangkan sejumlah contoh. Dan ini penting untuk hakim, untuk apa? Memahami, misalkan ada orang bersumpah ketika apa dia sedang marah kepada seseorang, atau seperti itu istilahnya. Demi Allah saya tidak akan bicara kepada dia selamanya. Nah, tapi ketika orang itu masuk rumah, yaitu orang yang kena marah itu masuk rumah, sementara orang ini cepat atau lambat harus masuk rumah juga, itu rumah dia juga. Orang kedua yang marah
Ketika dia masuk rumah, dia bilang Assalamualaikum. Apakah ini berarti dia harus membayar kafarah sumpah? Tidak. Karena apa? Kita paham yang dimaksudkan tidak mau bicara selamanya adalah pembicaraan yang terkait dengan urusan-urusan lain. Salam ini kalam juga, tetapi ini di luar niat dari orang itu. Baik. Jadi tidak sampai batal sumpah dia dan harus membayar kafarah. Jadi ini adalah urida bil khusus. Lafadznya umum, saya tidak akan bicara dengan dia selamanya. Tapi yang dimaksudkan khusus, yaitu untuk perkara-perkara tertentu. Baik, selesai dari Al-Mufhim. Wa qala Habib Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil matni minal fawaid. Di dalam matan hadis tadi ada faedah-faedah, apa itu? Alhamdu alal umum, yaitu kita wajib membawa dalil kepada keumumannya seperti yang dipraktekkan para sahabat, hatta yarida dalilul khusus, sehingga datang dalil yang khusus. Baik, makanya Nabi tidak menyalahkan sahabat di asal manhaj di dalam memahami dalil tadi. Tapi Nabi mengingatkan dalilnya sudah dikhususkan oleh dalil yang lain. Wa anna nakirah, faedah yang lain dari dalil kita, dari hadis kita, hadis atau ayat berarti ayat tersebut, anna nakirah fi siyaqin nafi tu'taum. Nakirah dengan pola penafian itu umum. Baik. Asalnya umum sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nah, makanya kita tahu link ini akan sampai ke dalam Ibnul Qayyim di dalam kitab Shawa'iqul Mursalah tadi. Berarti memang apa? Kedzaliman walaupun yang diinginkan sampai membuat orang itu apa itu namanya? Kalau dia menjauhi kedzaliman sehingga orang itu selamat secara mutlak, memang itu kedzaliman berupa kesyirikan. Tetapi apakah keumuman kedzaliman tidak berkesan? Ternyata berkesan. Keamanan yang mutlak itu untuk apa? Keimanan yang sama sekali tidak dicampur oleh kedzaliman. Tapi kalau dia ada kedzaliman yang biasa-biasa maksiat, keamanan jadi mulai berkurang. Artinya ada hukuman dunia, ada hukuman di alam kubur juga. Berarti berkurang keamanannya tadi. Jadi tetap kaidah ini ketika diteliti dia tidak sampai hilang. Kaidah an-nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah dengan pola penafian itu bersifat umum. Cuma apa? Keumuman bertingkat-tingkat sesuai dengan kadarnya. Wa annal khas yaqdi 'alal umum. Dan juga dari sisi usul fikih untuk hadis ini adalah dalil yang khusus itu menjadi hakim terhadap dalil yang umum. Kemudian wal mubayyan 'alal mujmal. Dalil yang sudah diterangkan itu menjadi hakim terhadap dalil yang masih global. Baik. Apa contoh mubayyan? Yaitu kalam Nabi, shollu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lalu Nabi mencontohkan berbagai tata cara salat. Sementara dalil yang umum apa? Dalil yang sifatnya mujmal global, aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Nah, berarti dalil yang global ini harus diamalkan dengan apa? Dengan kita memahami dalil yang mubayyan yang telah diperinci. Tidak boleh kemudian setelah datangnya perincian kita masih menggunakan keumuman lafaz itu. Asal dari sholat kan doanya sudah cukup, saya doa saja. Nah, bukan macam itu. Karena dalil yang global ini sudah diterangkan oleh dalil-dalil yang lain. Wa anna lafdha yumalu ala khilafi dhahiri limaslahati daf'i ta'arud. Dan juga faedah dari hadis Ibnu Mas'ud adalah lafaz tadi boleh kita bawa kepada sesuatu yang menyelisihi zahirnya, zahir yang pertama, karena kemaslahatan untuk menolak pertentangan. Setelah kita tahu bahwasanya kebenaran tidak mungkin bertentangan, bahwasanya wahyu tidak mungkin kontradiksi, Allah Ta'ala mengatakan afala yatadabbaruna Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Seandainya Quran itu datang dari sisi selain Allah, pastilah mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Bukan hanya satu perselisihan, tapi banyak. Nah, ternyata hadis telah menunjukkan lafaz yang umum tadi sudah dibawa kepada lafaz yang khusus. Padahal hadis juga bagian dari wahyu. Nabi mengatakan apa itu? Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah saya diberi Alkitab dan yang semisal dengannya bersamanya. Berarti apa? Hadis secara umum juga bagian dari wahyu. Tak mungkin hadis dan Quran bertentangan. Nah, berarti zahir Quran tadi dikhususkan agar tidak terjadi
kontradiksi. Karena tidak mungkin di dalam Al-Quran itu ada kontradiksi. Demikian pula Allah dan Rasulnya bertentangan, itu tidak mungkin. Yang nampaknya tarut perlu dijamakkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Juwayni sebagai apa? Zahirun yang mu'awwal. Kalau yang pertama zahir yang masih mutlak. Kemudian apa? Zahir mu'awwal, yaitu zahir yang dia itu terbentuk setelah ada penakwilan. Yang penting penakwilannya bukan dipaksakan, tetapi memang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Sehingga kita tahu zahirnya tidak seperti yang pertama, tapi seperti yang Allah sebutkan di dalam dalil yang lain. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, wa anna darajatil dzulm tatafawat, bahwasanya derajat kezaliman itu bertingkat-tingkat. Ada yang merusak keamanan yang mutlak, ada yang tidak sampai seperti itu. Kama tarjamalah, seperti dalam tajuk yang disebutkan oleh Bukhari. Tajuknya apa yang kita lewati itu? Iya, dzulmun duna dzulm. Kedoliman yang lebih ringan daripada kedoliman yang mutlak. Faedah yang lain, wa annal ma'asi la tusamma syirkan, bahwasanya maksiat tidak dinamakan sebagai kesyirikan. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan semua maksiat itu hakikatnya ada nilai kesyirikan. Tapi secara mutlak ya, tak boleh kita katakan orang mencuri, kamu musyrik, tak boleh. Walaupun memang tidak luput dari suatu jenis kesyirikan. Kesyirikan dalam artian apa itu? Orangnya menaati hawa nafsu, orangnya menaati bisikan setan, atau menaati teman. Padahal Allah sudah mengatakan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian menaati mereka, sungguh kalian adalah musyrikun. Menunjukkan maksiat memang tidak luput dari suatu bentuk kesyirikan. Tapi secara istilah syar'iyah jelas maksiat tidak sampai kesyirikan. Syirik tidak diampuni kalau tidak bertobat. Sementara maksiat yang lain mungkin diampuni. Baik, wa anna man lam yusyrik billahi syai'a. Faedah dari hadis ini, orang yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, falahul aman, maka dia mendapatkan keamanan. Namanya istighraqiyah li kamalil jins, itu jenis keamanan yang sempurna. Wa huwa muhtadin, dan dia mendapatkan hidayah. Seandainya kasih A lebih sesuai ya. Karena dua-duanya posisinya sama, keamanan mutlak dan hidayah yang mutlak. Bayyilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.